warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat sehingga kita dapat melaksanakan sholat tarawih dan sholat isya pada malam hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda besar kita, Nabi Agung kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi teladan kita, uswatun hasanah kita dari perilaku beliau, ucapan beliau, dan semua apa yang diperbuat oleh beliau sebagai contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah iktikaf adalah salah satu ajaran Islam yang sering disalahpahami sebagai umat. Secara bahasa, iktikaf dapat diartikan berdiam diri. Lalu para ulama juga memberikan penjelasan bahwa iktikaf merupakan berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namun tidak sedikit orang yang mengira bahwa iktikaf hanya untuk mereka yang sanggup menghabiskan seluruh waktu selama 10 hari terakhir Ramadan di dalam masjid. Mereka membayangkan bahwa iktikaf harus dilakukan dengan berdiam diri 10 malam, membawa kasur, memutus semua aktivitas di luar itu. Dan sebagian lainnya justru menganggap bahwa iktikaf adalah ritual kelas berat, sesuatu yang hanya cocok untuk para kiai, ustadz, santri, ataupun mereka yang tidak memiliki beban pekerjaan. Cara pandang seperti ini membuat banyak orang yang akhirnya menjauh dari keindahan iktikaf itu sendiri. Padahal dalam ajaran Rasulullah, iktikaf justru hadir sebagai ibadah yang sangat manusiawi, yakni sebuah ruang hening untuk mendamaikan dan menyejukkan hati. Rasulullah sendiri selalu menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan dengan iktikaf. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hatinya tentu paling bersih, paling tenang, paling dekat dengan Allah, beliau saja masih memilih menyendiri di masjid, bagaimana dengan kita yang hatinya sering penuh sesak dan oleh pekerjaan, tuntutan hidup, dan berbagai kecemasan di dunia ini? Tentu kita jauh lebih patut untuk menjalankannya. Banyak orang yang mengira iktikaf adalah ibadah yang berat. Padahal Allah hanya memberi satu syarat utama yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum akifuna fil masajid. Sedang kamu beriktikaf di masjid. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi lamanya, tidak mempersulit siapa saja yang ingin melakukannya. Para ulama bahkan memberikan penjelasan bahwa siapapun yang berdiam diri di masjid meski dalam waktu yang tidak lama, selama dengan niat mendekat diri kepada Allah, maka itu sudah termasuk iktikaf. Hal ini berarti bahwa iktikaf bukan tentang jumlah hari, tetapi tentang kualitas kehadiran hati. Banyak orang yang bisa duduk berjam-jam menatap layar ponsel tanpa merasa lelah, tetapi terasa berat untuk duduk 10 menit menatap mushaf dengan tenang. Iktikaf hadir untuk membalikkan keadaan itu, untuk mengembalikan hati pada posisi yang seharusnya, yakni dekat kepada Allah. Iktikaf adalah cara Islam mengajak kita menekan tombol diam sesaat dari riuhnya dan beratnya kehidupan ini. Ketika seseorang duduk di masjid saat malam mulai sunyi, ketika gema Al-Quran mulai terdengar lebih pelan, dan ketika tubuh mulai menurunkan tensinya, saat itulah hati menemukan kembali imannya.
Tidak heran para ulama menggambarkan iktikaf sebagai liburan rohani, liburan paling murah dan paling menyembuhkan hati karena dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf mengajarkan kita prinsip sederhana. Kembali ke masjid berarti kembali kepada diri kita sendiri. Di luar masjid kita sering kehilangan diri kita karena disibukkan banyak hal. Pikiran kita terfokus pada dunia dan kericuhan-kericuhan di luar sana. Tujuan iktikaf adalah kembali kepada ketenangan hati, kepada fokus kita terhadap apa yang kita cari di dunia ini, yaitu mencari ridhonya Allah. Maka pada 10 hari terakhir Ramadan ini, marilah kita mencoba membuka ruang kecil dalam diri kita untuk iktikaf. Jadikan masjid sebagai tempat beristirahat sejenak dari dunia. Marilah kita jadikan iktikaf ini sebagai media untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan malam-malam terakhir Ramadan sebagai saat terbaik untuk berdoa, berzikir, memohon ampun, dan merencanakan kehidupan yang lebih baik setelah Ramadan usai nantinya. Ketenangan bukan datang dari dunia yang berubah, tetapi dari hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kultum singkat saya ini dapat menyadarkan hati kita bahwa semua amalan tergantung dengan niat kita masing-masing. Tidak bergantung dari porsi yang banyak atau sedikit, tetapi dari keikhlasan hati kita yang sudah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak non. Oh, sama ada. Buat bukan satu hari. Berkaat sangat ditutup hilir tiga rakaat sama. Allah